wabarakatuh. Mohon izin Pak, kami dari kelompok 11 akan menyampaikan presentasi materi mengenai comparison, contrast, adverb clauses. Sebelumnya kami memohon maaf karena presentasi pada kali ini kami tidak bersama dikarenakan kendala jarak antara satu sama lain. Adapun nama kelompok 11, yang pertama ada saya sendiri, Yenia Melisa, yang kedua ada Bayu Pratama Putra, dan yang ketiga ada Mausha. Yang pertama, comparison, contrast, adverb clauses itu pasti memiliki arti. Nah, gimana yang telah saya paparkan dalam slide yang pertama pembahasan materi ini, comparison and contrast adverb clauses ini merupakan satu jenis kalimat adverbial atau clauses, biasa disebut dengan anak kalimat, keterangan dalam bahasa Inggris yang berfungsi untuk membandingkan, itu dalam comparison, dan menunjukkan perbedaan antara pertentangan atau kontras antara dua hal, keadaan atau tindakan. Nah, dalam artian sempit dapat disimpulkan kayak comparison dan contrast adverb itu, clauses adalah anak kalimat dari subordinate clauses yang berfungsi. Yang pertama misal nih, kayak comparison itu membandingkan dua hal kesamaan atau perbedaan tingkat. Terus yang kontras itu menunjukkan perbandingan, pertentangan antara dua hal atau kondisi. Nah, bisa kita contohkan nih dalam dunia perikanan. Misal nih, contoh yang bisa saya sampaikan. Yang pertama nih, the new pond process more fish than the old one does. Artinya nih, kolam baru menghasilkan lebih banyak ikan daripada kolam lama. Nah, di mana contoh ini menunjukkan perbandingan antara satu dengan satuan yang lainnya. Nah, jadi kalimat ini menunjukkan perbedaan antara dua hal tersebut. Jadi kolam lama berbeda dengan kolam yang baru gitu. Comparison adverb clauses. Jadi klausa perbandingan. Nah, biasanya clauses ini menggunakan kata penghubung seperti dan, daripada, atau sama dengan, di atas, tidak seperti, terus ada the same as, sama seperti, more than, less than, lebih daripada atau kurang daripada, seperti itu. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan rekan saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan teman-teman sekalian. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu type and general formulas of adverb clause. Dalam bahasa Indonesia kita mengenalnya sebagai klausa keterangan. Secara spesifik kita akan fokus pada kedua jenis klausa adverb yang sangat umum digunakan, klausa perbandingan, comparison, dan klausa contrast. Memahami ini akan membantu kita menyusun kalimat lebih kompleks dan spesifik. Sebelum masuk ke jenis-jenisnya, mari kita pahami dulu apa itu verbs clause. Sesuai namanya, klausa ini berfungsi sebagai kata keterangan adverb dalam sebuah kalimat. Artinya, ia memberikan informasi tambahan tentang kata kerja, kata sifat, atau kata keterangan lain. Dalam klausa utama, adverb clause selalu memiliki subjek dan kata kerja sendiri, tapi tidak bisa berdiri sendiri sebagai kalimat lengkap. Mereka menjawab pertanyaan seperti bagaimana, kapan, di mana, mengapa, sejauh mana, atau dalam kondisi apa. Pada slide ini kita akan melihat dua fungsi utama dari adverb clause akan kita bahas untuk menyatakan perbandingan dan kontras. Ini sangat berguna ketika kita ingin membandingkan dua hal atau menunjukkan perbedaan dua ide.
Yang pertama comparison clause, klausa perbandingan. Mari kita memulai. Comparison clause digunakan untuk menyatakan kesamaan atau perbedaan tingkat antara dua hal atau subjek. Ada 3 struktur utama yang perlu kita pahami. Itu yang pertama, as kesamaan. As plus adjektif atau verb plus as. Artinya sama dengan atau sama dengan atau seperti. Digunakan ketika kita ingin mengatakan bahwa dua hal memiliki kualitas atau tingkat yang sama. Contoh dari slide, fish farming in ponds is as improved as fishing in the sea. Yang artinya budidaya ikan di kolam sama pentingnya dengan penangkapan ikan di laut. Di sini improved adalah kata sifat kita membandingkan tingkat penting budidaya ikan di kolam dengan penangkapan ikan di laut, dan keduanya dianggap setara. Contoh lainnya, he runs as fast as his brother. Dia berlari secepat kakaknya. Fast di sini bertindak sebagai adverb. Perbedaan, superioritas, comparative plus than. Artinya lebih daripada. Digunakan untuk menyatakan bahwa satu hal memiliki kualitas yang lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan yang lain. Bentuk comparative biasanya dibentuk dengan menambahkan er pada kata sifat pendek, misalnya atler, faster, atau menggunakan more untuk kata sifat panjang, misalnya more beautiful, more expressive. Contoh dari slide ini, the quality of fish in clean water is better than in dry water. Yang artinya kualitas ikan di air bersih lebih baik daripada di kolam. Better adalah untuk komparatif. Dari good, kalimat ini jelas menunjukkan superior kualitas ikan di air bersih. Contoh lainnya, this car is more expression than that one. Mobil ini lebih mahal daripada yang lain. Yang itu. Perbandingan parallel that plus comparative, the plus comparative, yang artinya semakin. Fungsi struktur ini menunjukkan hubungan sebab akibat atau korelasi langsung, di mana perubahan pada aspek menyebabkan perubahan pada aspek lain. Contoh dari ini, the more stall fish as the more fish that can that. Semakin modern alat nelayan, maka semakin banyak ikan yang bisa ditangkap. Ini menunjukkan bahwa peningkatan pada suatu variabel atau alat modern secara langsung berkorelasi dengan peningkatan variabel lain atau jumlah ikan yang ditetapkan. Contoh lainnya, the harder you work, the luckier you get. Semakin keras Anda bekerja, semakin beruntung Anda. Yang kedua, clause contrast. Clause ini digunakan untuk menunjukkan perbedaan atau pertentangan antara dua ide yang mungkin diharapkan berlawanan, atau menekankan bahwa suatu hal terjadi meskipun ada kondisi yang menghalangi. Yang pertama,
clause, yang artinya walaupun, meskipun. Fungsi menyatakan konteks atau situasi yang digunakan terduga clause ini memperkenalkan informasi utama berlawanan dengan clause utama. Contohnya, all is was raining heavily. They did to go for a walk. Meskipun hujan lebat, mereka memutuskan untuk berjalan-jalan. Penjelasannya, ada kontras antara hujan lebat dan keputusan untuk berjalan-jalan. Yang kedua, will where's clause, yang artinya sedangkan sementara. Fungsi untuk membandingkan dua fakta atau situasi yang berbeda secara langsung, seringkali untuk menekankan perbedaan. Ini menunjukkan perbedaan profesi antara dua orang. Jadi, memahami struktur ini akan sangat membantu kita dalam membangun kalimat yang lebih kaya, yang kompleks dalam bahasa Inggris. Dengan menggunakan compressed clause, kita bisa dengan jelas menyatakan kesamaan atau perbedaan, sementara dengan contrast clause kita bisa menunjukkan pertentangan atau kondisi yang berlawanan. Untuk ini adalah dasar yang kuat untuk komunikasi yang lebih efektif. Yang kedua ini compression clause, digunakan untuk menyatakan kesamaan atau perbedaan tingkat dua hal. Sebelum masuk ke contoh, mari kita review sebentar 3 struktur utama clause perbandingan yang telah kita bahas. As plus adjective plus phrase plus adverb plus as untuk menyatakan kesamaan. Yang kedua, comparative plus than untuk menyatakan perbedaan superioritas. Yang ketiga, the comparative the place untuk menyatakan korelasi atau perbandingan paralel. Nah, sekarang kita lihat beberapa contoh kalimat yang digunakan klausa perbandingan. Saya akan memberikan contoh tambahan di luar yang ada di slide untuk memperkaya pemahaman kita. Yang pertama, kesamaan atau quality. This new phone is as big as our laptop. Nah, kalimat ini menggunakan struktur as plus adjective plus as untuk menyatakan bahwa harga telepon baru sama dengan harga laptop bekas. Ini memberikan gambaran tentang nilai relatif dan kedua barang tersebut. Kita bisa menggunakan struktur ini untuk membandingkan harga, ukuran, kualitas, dan atau karakteristik yang setara. Yang kedua, contoh yang kedua tuh perbedaan, inequality, superiority. Contohnya, learning to code is more calling than learning to play a musical instrument, but it is also more rewarding. Kalimat ini menggunakan struktur komparatif atau than untuk menyatakan bahwa belajar coding lebih menantang daripada belajar memakai alat musik. Selain itu, kalimat ini juga membangunkan klausa kedua untuk memberikan informasi tambahan bahwa belajar coding juga lebih memuaskan. Kita bisa menggunakan struktur ini untuk membandingkan tingkat kesulitan manfaat. Selain kalimat ini juga menambahkan klausa kedua untuk memberikan informasi tambahan bahwa coding juga lebih memuaskan. Kita bisa menggunakan struktur ini untuk membandingkan tingkat kesulitan, manfaat, atau kualitas yang lain yang tidak setara.
Contoh yang ketiga itu perbandingan parallel compression. The more you practice your English, to more fluent you will become. Kalimat ini menggunakan struktur that comparative the plus komparatif untuk menunjukkan korelasi langsung antara jumlah latihan bahasa Inggris dan tingkat kefasihan. Semakin banyak latihan, semakin fasih. Kita bisa menggunakan struktur ini untuk menggunakan hubungan sebab akibat untuk korelasi antara dua variabel. Sekarang mari kita lakukan latihan singkat. Saya akan memberi situasi dan Anda coba buat kalimat menggunakan klausa perbandingan yang sesuai. Anda ingin membandingkan secepat internet di rumah Anda dengan kecepatan internet di kantor. Jawab yang mungkin. Jawaban yang mungkin, the internet at the office is fast than the internet at home. Atau the internet at home is not as fast as the internet at the office. Dengan memahami berbagai struktur klausa perbandingan dan melihat contoh-contohnya, diharapkan kita semua bisa menggunakan dengan lebih percaya diri dalam percakapan sehari-hari maupun dalam penulisan formal. Ingatlah atau untuk selalu memperhatikan konteks dan memilih struktur yang paling sesuai untuk menyampaikan pesan yang ingin Anda sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, adapun pengertian dari contrast clauses. Contrast clauses digunakan untuk menunjukkan pertentangan atau perbedaan antara dua hal, tindakan atau situasi, yang dimana kita memakai klausa ini ketika kita ingin menyampaikan dua hal yang berlawanan makna. Misalnya satu hal positif dan satu hal negatif, satu hal yang mudah dan satu hal yang sulit, atau dua kondisi yang tidak sama. Contoh kalimat 1. Although traditional fishing tools are simple, they are still effective. Meskipun alat tangkap tradisional sederhana, tetapi masih efektif. Kalimat ini menunjukkan perbedaan antara alat sederhana yang terlihat kurang modern dengan hasil yang tetap efektif. Although di sini menandakan kontras antara bentuk dan fungsi. 2. Will marines fish live in saltwater, fish net clean water. Sementara ikan laut hidup di air asin, ikan air tawar butuh air bersih. Kata will digunakan menunjukkan perbedaan habitat antara dua jenis ikan, bukan untuk menunjukkan waktu, tapi kontras antara dua kondisi yang berbeda. 3. Whereas being fishing companies use technology, small fishermen rely only manual work. Sedangkan perusahaan besar menggunakan teknologi nelayan kecil meskipun belajar secara manual. Kata whereas digunakan untuk memperlihatkan perbedaan sosial atau ekonomi dalam kegiatan perikanan. Perusahaan besar modern vs nelayan tradisional. Conclusion. Adapun kesimpulan dari materi yang sudah kami presentasi hari ini adalah comparison clauses menunjukkan kesamaan atau perbandingan tingkat antara dua hal. Contohnya, fish from clean water are better than fish from dirty water. Ikan dari air bersih lebih baik dibandingkan ikan dari air kotor. Contrast clauses menunjukkan perbedaan atau pertentangan antara dua hal. Contohnya, although the water is clear, the fish from first is small. Meskipun airnya jernih, jumlah ikannya sedikit. Kesimpulannya, comparison membandingkan hal yang mirip atau memiliki tingkat yang berbeda. Kontras memperlihatkan dua hal yang saling bertentangan. Baik, di akhir pelajaran materi ini, di sini kami akan memberikan kuis yang akan saya paparkan di belakang. Nah, baik, ini udah kelihatan ya, ada beberapa soal yang kami akan berikan kepada teman-teman. Teman-teman boleh jawab, nanti untuk jawabannya akan kita taruh di kolom komentar supaya teman-teman bisa latihan untuk
memperluas lagi wawasan dan agar teman-teman bisa untuk lebih dalam lagi belajar masalah mengenai materi yang telah kita sampaikan. Baik, cukup sekian materi singkat yang dapat kami sampaikan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.